Ya teman-teman, saya senang bertemu dengan kalian dan lagi-lagi teman-teman saya akan membahas berita yang sangat panas saat ini, bahkan menggoncangkan bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia hampir digoncangkan teman-teman, di mana penegak hukum di bangsa ini telah melakukan kesalahan yang besar. Bahkan mereka menghilangkan nyawa, yaitu saudara kita Joshua. Bahkan saudara kita Joshua juga teman-teman bukanlah masyarakat biasa, dia juga mengabdi kepada negara dan mereka tega menghabisi nyawanya. Dan hari ini tempat tanggal 30 Agustus teman-teman, mereka juga melakukan reka ulang teman-temanku, dan inilah hal yang kita tunggu-tunggu, dan kabarnya kita tunggu-tunggu di mana sebenarnya dan apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana mereka melakukan hal itu kepada saudara kita Joshua. Dan hari ini mereka melakukan hal itu teman-teman bersama tersangka, yaitu Ferdy Sambo, istri dan juga ajudannya teman-teman. Dan yang tidak habis terpikir oleh saya teman-teman, di mana pengacara Brigadir Joshua dan juga teman-teman yang lain atau keluarga yang dipercaya oleh keluarga Brigadir datang ke tempat di mana mereka reka ulang kejadian ini. Dan teman-teman, kesaksian dari Kamarudin yaitu Simanjuntak, yaitu pengacara keluarga, dan mereka mengusir, tidak segan-segan katanya diusir teman-teman. Dan saya juga bangga kepada Kamarudin Simanjuntak, yaitu pengacara keluarga Brigadir Joshua, dan dia tegas teman-teman, tidak takut perkatakan itu di depan umum, bahkan di depan wartawan. Dan juga dia berteriak atau dia mengatakan akan dia juga laporkan kepada Presiden Jokowi, dan kita tunggu hasilnya apa tanggapan Jokowi dan bagaimana respon dia teman-teman terhadap hal ini. Dan teman-teman, kita tahu kalau ini dilanjutkan di bangsa ini, apa yang terjadi di bangsa kita ini, karena mereka adalah penegak-penegak hukum teman-teman, dan mereka juga telah berjanji berkali-kali. Kalau kita tonton berita teman-teman, mereka akan melakukan hal ini teman-teman, katanya di depan umum, berarti boleh dilihat oleh siapapun teman-teman, tidak ada yang ditutupi. Tapi kali ini terjadi hal ini, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hal ini lagi teman-teman. Semoga teman-temanku hal ini juga bisa membuka mata kita untuk melihat hal ini semuanya. Dan mari teman-teman kita saksikan cuplikan videonya supaya teman-teman kalian semua lebih jelas dan lebih mengerti lebih dalam lagi hal ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Yang laporkan apa, Pak? Iya, yang tidak memberikan izin itu tadi ya Dirtipidum Polri. Ya. Bagaimana? Ya, Dirtipidum yang memulai tidak boleh. Awalnya boleh, tapi begitu Dirtipidum masuk, penasihat hukum pelapor tidak boleh katanya. Ya, Pak, sudah. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menegaskan akan melapor ke Presiden Jokowi lantaran diusir Dirtipidum Brigjen Pol Andi Rian Jayadi dari lokasi rekonstruksi di rumah pribadi Ferdy Sambo. Kamarudin Simanjuntak menerangkan bahwa pengusiran pengacara tersebut adalah pelanggaran hukum yang sangat berat. Oleh karena Kamarudin Simanjuntak dan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J lainnya memilih pulang ketimbang bertahan atau memaksa untuk bisa melihat rekonstruksi. Sementara itu, Johnson Panjaitan dalam kesempatan menyatakan menyelesaikan tidak transparannya proses rekonstruksi yang digelar tim khusus. Padahal kalau Johnson jika berbicara dari perspektif keadilan dalam hukum, pihaknya harusnya dilibatkan karena mewakili keluarga korban. Johnson lebih lanjut pun mempertanyakan bagaimana transparansi yang digadang-gadang Polri dalam kasus ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Wartawan media cetak elektronik yang kami sayangi, kami terpaksa harus pulang. Karena kenapa? Karena pada acara hari ini, acara rekonstruksi, kami sudah hadir. Walaupun tidak diundang, tetapi karena mendengar pidato Kapolri mengatakan akan dilakukan rekonstruksi secara transparan dengan cara melibatkan
semua pihak, termasuk pengacara korban maupun pengacara daripada para tersangka. Demikian juga kejaksaan, demikian juga Komnas HAM, demikian juga LPSK, penyidik dan sebagainya. Akan tetapi tadi pagi saya jam 6 pagi dari rumah sudah berangkat. Tiba di sini jam 8 kurang lebih, belum ada kegiatan. Saya mampir sebentar ke Hotel Kaisar sarapan pagi, kemudian balik lagi ke sini jam setengah 10. Setelah kita tiba di salah satu ruangan tadi, ketika mau diadakan rekonstruksi, tiba-tiba kami diusir oleh Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa diusir? Saya minta alasan hukumnya, karena kami juga sebagai penasihat hukum daripada korban berhak untuk melihat, sekaligus pengen tahu apakah betul seperti itu peristiwanya atau tidak. Akan tetapi Dirtipidum tanpa alasan, kecuali pokoknya penasihat hukum daripada pelapor tidak boleh ada di dalam tempat rekonstruksi itu. Kami hanya boleh di luar saja, pokoknya diusir keluar. Sementara pengacara daripada para tersangka boleh, jaksa, LPSK, Komnas HAM semua boleh, dari kepolisian boleh. Berarti kami dimusuhi. Daripada kami dimusuhi, masih banyak kegiatan yang lebih bermakna, ya kami pulang. Karena toh percuma kami ada di sini tidak bisa melihat apapun. Tetapi kami menggugat pernyataan Kapolri yang menyatakan transparan dan melibatkan semua pihak, yaitu penasihat korban maupun penasihat hukum daripada para tersangka. Tetapi yang dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Itulah kira-kira. Jadi daripada tersakiti hati kami di situ hanya bisa kepanasan duduk di pinggir jalan, ya kami pulang saja. Begitulah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak, langkahnya Pak terkait dengan transparan ini yang tidak dikasih oleh kuasa hukum korban, gimana Pak langkahnya ke Ya, depan? kami akan segera melaporkan ini secara resmi kepada Presiden, kepada Komisi 3 dan kepada Menko. Yang laporkan apa Pak? Iya, yang tidak memberikan izin itu tadi ya Dirtipidum Polri. Ya. Bagaimana? Ya, Dirtipidum yang memulai tidak boleh. Awalnya boleh, tapi begitu Dirtipidum masuk, penasihat hukum pelapor tidak boleh katanya. Ya, Pak, kan sudah. ini ada 3 TKP yang akan digelar rekonstruksi hari ini. Ya. Semuanya ketiganya tidak boleh masuk, tidak Bapak boleh. tidak boleh mengikuti. Teman-teman sekalian ya, ini kan ada juga di sini yang bersama dengan saya di sini prarekonstruksi kan, kita kan ketemu di sini kan, direktur juga di sini, itu kan obstruction of justice kan, dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita udah diperiksa di BAP loh, bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa ya. Masa pengacara sama LPSK, jadi ini wajahnya kelihatannya manis, tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu. Padahal bohong semua. Karena itu kami pulang, supaya kami bisa menonton. Apakah rakyat yang di ujung-ujung sana nanti menonton juga ini transparan ini. Ya. Nah, jadi sangat tergantung pada perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum, ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok, ya. Tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Oh, itu lihat kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana ya? Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis kan, rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu?
baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Ini bukan hanya kata-kata, ini harus konkret. Karena ini keadilan. Ya kayak beginilah. Maka mari kita terus berjuang sama-sama, jangan sampai proses ini akhirnya malah salah orang, kemudian praktek peradilan sesat. Semua ahli boleh ngomong, DPR boleh kor, semua. Wah, Kapolrinya hebat, begana begono, begana begono. Prek, nih contohnya nih. Ini contohnya, ya. Prek, semua. Lah kalau ya kamu kan yang membuat berita terus bahwa ini transparan, kamu dikasih transparan nggak? Buktinya kamu di sini. Saya masih mending ada di dalam sono. Teman nggak bisa masuk, hanya ngintip-ngintip tadi saya dari jendela. Saya ngintip-ngintip tadi dari jendela, itu pun udah. Bapak mau kemana? Larang-larang bilang. Ya. Nah, jadi kalau lu merasa di sini lu nggak dibohongin, ya bagus juga sih, supaya rakyat yang lain tahu. Apakah rakyat yang lain juga dibohongin atau enggak, ya kan? Jadi mari kita teruskan perjuangan. Jadi saya kira kita harus bersatu, karena kalau tidak, maka keadilan adalah sesuatu yang omong kosong yang ada di bibir dari para penguasa-penguasa ini. Jangan sampai ini kayak gini loh. Saya kasih contoh ya. Dulu kan prarekonstruksi di sini supaya ngegolin skenario tembak-tembakan dan pelecehan seksual kan. Sekarang saya tanya, kalau sekarang dikonstruksikan di sana, apakah ini kelanjutan dari sana? Dari sini ke sana gitu. Terus nanti dilanjutin lagi ke tempat lain. Begitu. Terus kita ikut semua. Ya kalian juga ikut menyesatkan publik. Menyesatkan publik berarti menyesatkan peradilan nantinya. Bisa salah orang, bisa juga bonsai, ya. Yang tadinya tersangkanya 8, tinggal 5. Ya kan? Yang barang buktinya hilang, tahu-tahu ada. Barang buktinya tadinya 4 memberatkan, tinggal 1. Kan ini semua harus jelas. Konstruksi itu kan untuk itu. Belum lagi kalau deal sekarang terus ada yang nyabut. Emang gratis. Ya. Minta lagu aja kor bayar. Ya, makasih ya. Artinya Pak rekonstruksi selanjutnya siapa yang datang Pak?